Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang emosi ya. Emosi ini akan menjadi penghalang ya, akan menjadi hambatan kesuksesan kita gitu ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, Anda harus bisa mengendalikan emosi Anda. Karena ketika emosi Anda ini katakanlah muncul ya, itu masalah-masalah di dalam kehidupan Anda itu tidak akan selesai gitu ya. Malah justru masalah yang akan Anda hadapi atau masalah yang sedang Anda hadapi itu semakin liar gitu, dengan emosi tersebut. Makanya penting ya, kita ini memiliki pengendalian emosi. Selagi Anda masih makan, maka emosi akan selalu ada. Sumber emosi itu adalah makanan. Ketika Anda bisa ngempet mangan, maka emosi juga akan bisa Anda kendalikan. Itu rumusnya gitu. Rumus logikanya di situ. Ya, ini bisa kita latih kok gitu. Kita bisa menekan keinginan kita ya. Keinginan nafsu untuk makan ini ya. Ini bisa kita alihkan ya, kita latih ya. Misalkan saya mau makan sing enak-enak ya apa? Ya. Misalnya saya mau makan nasi padang. Harus mikir nasi padang 15.000 20.000 harus. Tak tukono beras sak kilo tak gawe mangan sak keluarga. Loh. Jadi kita harus melatih seperti itu gitu loh ya. Supaya tidak selalu menuruti nafsu kita gitu loh. Nafsu yang pengen enak gitu. Nafsu kita itu selalu pengen enak ya. Nah, coba bayangkan ya, kalau kita terus-terusan ya, kita terus-terusan dikendalikan oleh nafsu, kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita ya, yang terjadi seperti itu, emosi kita ini akan bangkit, emosi kita ini akan labil, dan emosi kita ini tidak akan stabil. Nah, ini sangat berbahaya. Ini yang harus Anda perhatikan di dalam kehidupan Anda ya. Jadi ketika kita ini katakanlah emosi kita ini bangkit ya, atau emosi kita ini terbangkitkan, itu pengaruh makanan juga berpengaruh gitu ya. Ya, jadi makanan ini akan mempengaruhi nafsu rahwana, nafsu serakah, nafsu ingin menguasai, nafsu seks, sarpa kenaka, nafsu karena mangan turu ya. Mari mangan apa enak turu. Coba kalau teman-teman Jumat Wage gak iso turu ya, mangan sing akeh mesti ngantuk ya. Lah kita harus paham ya, kita harus paham tentang pola nafsu yang ada di dalam diri kita. Makanya mengenal diri itu sangat penting ya, untuk menundukkan nafsu kita, untuk menundukkan emosi kita. Artinya kita bisa menjadi pengendali atas nafsu kita, pengendali atas emosi kita. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan kesuksesan, supaya hidup kita penuh dengan kejayaan. Nah, kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, emosi kita, hidup kita akan banyak masalah, hidup kita pasti akan berantakan. Nah, ini konyol gitu ya. Gara-gara nafsu hidup kita berantakan. Gara-gara nafsu hidup kita menjadi tidak terkendali. Loh, kita ini butuh nafsu, tapi nafsu yang terkendali. Bukan nafsu yang tidak bisa dikendalikan, tapi nafsu yang bisa kita kendalikan. Ya. Paham ya? Jadi itu yang harus ada di dalam diri Anda. Itu yang Anda harus bangkitkan. Nah, artinya pengendalian diri. Ya. Nah, bisa Anda kendalikan dari ujung pangkalnya gitu. Dari makanan yang saya makan ini apa? Intinya gini ya. Setiap kita beraktivitas itu Anda timbang dengan makanan yang Anda makan.
Saya makan nasi Padang. Manfaat apa yang saya dapatkan dari makanan nasi Padang ini? Sudah harganya mahal, saya harus bisa mendapatkan lebih mahal daripada harga nasi Padang tadi. Jadi kita punya prinsip gitu loh ya. Kita punya pola, kita punya prinsip. Tidak hanya sekedar makan terus ya. Tidak Anda perhatikan. Misalkan hari ini saya makan kangkung misalkan. Apa manfaat yang bisa saya lakukan dengan makan kangkung tadi? Jadi energi dari makanan itu kita bakar habis. Kita gunakan, kita maksimalkan. Caranya seperti itu. Jangan sampai ketika kita makan terus kita tidak bisa menggunakan energinya. Kita tidak bisa memanfaatkannya. Ini kan rugi kita. Gitu. Jadi makanan yang masuk harus seimbang dengan makanan yang keluar. Ya, supaya tidak jadi nafsu sarpa kenaka, supaya tidak jadi nafsu rahwana, supaya tidak jadi nafsu kumbakarna. Nah, itu cara mengendalikan nafsu itu seperti itu. Nah, di samping itu ketika nafsu terkendali, otomatis emosi Anda akan menjadi lunak. Ini juga bisa disiasati dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif misalkan. Anda berzikir, itu juga bisa menundukkan nafsu. Anda baca kitab suci, itu juga bisa menundukkan nafsu. Cobaan, Anda tidak percaya. Anda tidak pernah zikir ya, cobaan zikir. Baca 100 kali ya. Berzikir menyebut nama Tuhan 100 kali. Lakukan selama 1 bulan full tanpa putus di waktu yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan jumlah yang sama. Anda kuat 1000 ya 1000. Nah, itu akan berpengaruh ya terhadap pengendalian emosi Anda. Jadi banyak faktor ya, banyak cara ya untuk mengendalikan emosi. Ketika ya teman-teman ini bisa mengendalikan emosi ya teman-teman Jumat Wage, maka saya yakin kesuksesan, kejayaan akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Nah, kuncinya adalah pengendalian nafsu tadi ya. Semakin Anda bisa mengendalikan, maka sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga materi kali ini ya, bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.